Halo guys, di video kali ini saya ingin membahas karena kemarin ada yang bertanya kenapa harga emas turun dan nanti mau turun sampai angka berapa, bagaimana penjelasannya, tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya. Klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau kamu sudah nonton video saya yang ini, kamu sudah tahu saya di video itu bilang bahwa akan ada koreksi sekali lagi guys, dan benar kali ini terjadi koreksinya. Saat ini harga emas terkoreksi di 1780-an US dollar per troy ounce dan sempat di angka 1770-an US dollar per troy ounce. Dimana di video yang lalu saya juga sudah bilang bagi yang mau short term itu ketika sudah ada untung langsung jual aja, nggak usah nunggu-nunggu. Kalau short term begitu untung langsung dijual. Karena apa? Karena short term ini adalah ibaratnya kan mau ngambil untung paling cepat dengan waktu yang paling singkat. Dan saya bilang juga ada kemungkinan turun sekali lagi. Artinya ya begitu ambil di saat itu, ketika saat itu saya bilang suruh beli, mulai cicil beli sedikit itu di angka 1790-an US dollar per troy ounce saat itu. Dan setelah saya buat videonya, benar harganya sempat naik di 1820-an US dollar per troy ounce. Jadi ketika sudah ada untung seperti itu, kamu bisa jual dulu. Ketika kamu sudah jual kan kamu short term, bisa langsung untung cepat. Tapi kalau kamu belinya merek emas batangan yang potongannya tinggi, ya nggak bisa main short term. Jadi kalau kamu yang belum tahu apa sih merek emas batangan yang potongannya itu rendah, bisa langsung komen, nanti saya jawab ya. Dan kalau kamu lihat di tanggal sekitar 14 sampai 15 Februari kemarin itu terjadi kudeta di Myanmar. Hal itu menyebabkan investor-investor yang ada di Myanmar itu cabut dan berpindah ke Indonesia. Hal itulah yang membuat pada tanggal 14 sampai 15 Februari kemarin 2021 itu adalah salah satu faktor yang membuat rupiah menguat saat itu guys. Lalu ada yang bertanya, kenapa sih kok harga emas ini terus turun? Hal itu dikarenakan market ini sangat optimis terhadap keadaan sekarang, yaitu adanya stimulus dan vaksinasi yang terus berjalan ya. Jadi mereka optimis dan membuat mereka ini memindahkan investasi dia yang awalnya emas berpindah ke investasi lain yang lebih beresiko. Karena ya yang namanya investasi itu ada yang high risk atau low risk, dimana makin high risk makin high return. Mereka men-switch dari yang low risk yaitu dari emas pindah ke high risk karena mereka mempunyai pikiran bahwa oh ini marketnya sudah bagus nih. Mereka optimis, akhirnya mereka menjual emasnya dan berpindah ke investasi lain guys. Oke, supaya kamu tidak khawatir terhadap harga emas yang turun terus, ini ada gambarannya guys. Jadi katakanlah kalau misalkan tidak pernah ada corona, tidak ada pandemi, harga emas itu jika misalkan rupiah terhadap US dollar-nya itu 14.000, maka harga emas itu ada di sekitar 700.000 per gramnya itu di tahun 2020 awal guys. Dan kalau dilihat dari tahun 2010 ke tahun 2020, harga kenaikan emas per tahunnya itu rata-rata ada di angka sekitar 11% guys. Artinya ya ini nanti misalkan harganya turun lagi, kamu bisa mulai beli banyak. Turunnya di berapa nanti akan saya bahas. Jadi kalau harga emas turun nggak usah takut, jangan malah mau jual, karena ya kalau jual itu ketika harganya naik gitu ya. Tapi kalau harganya turun itu saatnya membeli harga diskon. Jadi ibaratnya ya kita bisa nabung emas dengan harga lebih murah guys. Bagi kamu yang mau short term maupun long term di harga emas 1700-an US dollar per troy ounce sudah boleh beli. Tapi khusus bagi kamu yang short term, begitu kamu nanti beli, kamu kalau udah ada untung jual aja. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ini masih bisa ada koreksi sekali lagi guys. Pembukaan emas pada tanggal 17 Februari 2021 di angka 1792 US dollar per troy ounce. Emas terus turun hingga mencapai titik terendah di 1771 US dollar per troy ounce.
Dan penutupan pada tanggal 17 Februari 2021 di angka 1.781 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk mencapai ke 1.793 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.793 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.813 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1.836 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1.793 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.764 US dollar per troy ounce dengan batas bawahnya di angka 1.738 US dollar per troy ounce. Kalau dilihat dari grafik analisisnya sih di 1.738 US dollar per troy ounce sudah kelihatan ya, ibaratnya kalau lowestnya itu kuat di 1.680 US dollar per troy ounce. Jadi misalkan di area 1.680 US dollar per troy ounce mencapai ke area itu boleh borong guys. Karena sebenarnya di angka 1.738 itu pertahanannya kuat ya, supportnya ya. Dan di angka 1.680 US dollar per troy ounce itu diyakini secara grafik analisis pertahanannya lebih kuat lagi guys. Jadi kalau dari grafik analisis ini lowestnya mentok-mentoknya ya di 1.600an US dollar per troy ounce. Tidak bisa di bawahnya kecuali ada sesuatu yang ekstrim atau berita yang ekstrim yang dapat membuat harga emas itu bisa turun jebol di bawah angka itu guys. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan langsung komen aja, nanti akan saya balas atau saya buat di video selanjutnya. Thank you for watching and see you on the next video.